Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari pengerjaan UAS yang mana itu soalnya membuat studi kasus terkait dengan pemulihan, pengamanan, integritas atau data science. Di sini saya memilih dua topik ya, pertama dengan pemulihan atau recovery, yang kedua terkait dengan integritas. Oke, untuk studi kasus pertama terkait dengan integritas data. Kenapa kok saya milih integritas data? Karena ancaman yang sering terjadi salah satunya adalah dengan manipulasi log agar ketika sistem itu sudah terexploit atau termasukin oleh hacker ini, maka agar aksi hackernya tidak diketahui oleh si pemilik server yang sebenarnya, maka dilakukan dengan manipulasi log. Di sini saya akan mencoba untuk membuat aplikasi apa mengimplementasikan database sederhana untuk menunjang integritas data ini. Dalam hal ini, jika ada database yang penyusup, entah melalui website atau melalui yang lain, misalkan VPN apa, jadi ketahuan nanti dengan tugas pengguna. Nah, di alam ini, sistem ini tujuannya untuk sebagai support ya, bukan utama, karena memang tujuannya untuk membuat log atau pencatatan terkait dengan aktivitas dari hacker. Jika suatu saat sistem itu sudah kompromis, sudah dijebol, dan dilakukan adanya modifikasi, misalkan IP source-nya dimodifikasi, dan hasilnya tidak lagi cocok, dan nilai yang seharusnya, semestinya, maka bisa kita deteksi dengan ini. Dalam hal ini, untuk implementasi atau simulasinya saya menggunakan dummy saja. Kalau misalkan di real world bisa menggabungkan atau mengambil source datanya dari log-log, misalkan lognya dari VPN atau lognya dari web server itu bisa. Oke, kita mulai saja dengan pembuatan database ya. Ini stepnya adalah sumbernya adalah stepnya adalah pembuatan database, terus pembuatan tabel count, terus pembuatan dengan log cache untuk mendeteksi log cache. Nah, di sini menggunakan algoritma SHA-2 dari kombinasi dari parameter ID user, waktu login, dan IP address. Nilainya nanti akan disimpan yang di paling ujung, yakni hash integritas. Jika suatu hari ada notifikasi, maka bisa ketahuan. Biasanya ini membanding parameter-parameter build dari user itu. Oke, langsung kita demokan saja. Oke, sudah ini ya. Ini sebelum saya demokan ini saya coba cari dulu. Oke, sudah bisa sudah saya hapus. Jadi bisa kita mulai dari awal pembuatan database. Jadi kita buat dulu database-nya.
sudah kita pakai, kita sudah buat dan create buat database-nya dan langsung switch ke database-nya, from-nya. Oke, langsung kita lakukan pembuatan tabel dari akun. Oke, ya di sini tidak ada pesan error, berarti untuk query SQL yang dibutuhkan lancar teman-teman. Oke, berikutnya ini yang penting terkait dengan log access ya, yang akan kita tes untuk mengimplementasikan integritas data. Oke, oke setelah itu nanti kita coba untuk tambahkan akun terlebih dahulu. Yang sudah kita langsung data saja. Di ke akun, ke tabel akun, yang fieldnya ada username, password, guys. Oke, langsung saja. Oke, berhasil. Coba kita simulasi login terlebih dahulu, karena ini dimulai dari satu user, maka ID-nya kita set satu. Kita langsung aja ya. ID user, waktu, dan IP. Kita oke, sudah berhasil. Berikutnya kita gabungkan antara fitur tadi itu ID user, waktu loginnya, dan juga IP. Kita gabungkan dengan menggunakan perintah concat ya, dan melakukan string atau tadi itu. Oke, setelah kita set, kita seolah-olah lagi login di dashboard gitu kan. Terus kita coba insertkan tadi itu ke database dengan value-nya ngambil masing-masing ini ID user, waktu, IP, dan age. Oke, kita berhasil. Nah, untuk verifikasi integrity-nya, untuk untuk verifikasi integritasnya atau untuk open audit itu tinggal kita lakukan cocokkan aja apakah hash integrity-nya sama dengan hasil penggabungan dari field user, waktu login, dan juga IP address. Jika nggak sama, maka ini kan tidak sama dengan berarti hasil integritasnya nggak sama dengan ini, berarti ada jika hasil integritasnya tidak sama dengan hasil ini juga dengan hasil integritas ya. Jika hasilnya kosong maka tidak ada manipulasi. Jika hasilnya ada perubahan maka ada manipulasi. Kita temukan terlebih dahulu. Oke, berikutnya nanti kita akan coba simulasi dilakukan oleh penyerangan. Ini sudah, terus kita coba jalankan select all from access. Oke, ini ada perubahan ya. Jadi mestinya untuk kondisi integritasnya keisi. Jika kita jalankan ya. Jadi kalau nggak kosong seperti ini, maka
dan adanya terjadi perubahan dari aktivitas login. Nah, ini cocok untuk dibangun di server jebakan atau honeypot project yang mana tujuannya untuk mengetahui dari suatu serangan. Si hacker ini nyerangnya di bagian awal wajah. Gitu. Jadi gitu ya cara untuk mengajarkan integritas itu adalah dengan mewujudkan case-nya. Case-nya ini kumpulan dari macam-macam field. Gitu. Di sini lognya tidak valid lagi karena tidak adanya manipulasi data. Terlihat dari case-nya tidak berbeda atau fieldnya berbeda. Nah, ini teknik sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk membangun mini SOC sendiri. Jika belum mampu menggunakan SOC yang berbayar seperti CN atau Kirater. Oke, berikutnya nanti saya akan jelaskan kasus yang kedua terkait dengan recovery. Ini nyambung ya, saya menggunakan kasus yang sama, nanti tinggal ditambahin aja tabelnya. Nah, di sini nanti recovery-nya diekspor ke SQL format. Jadi kita tambahkan aja betapa besarannya. Ini kita pertemuannya sudah disebutkan. Setelah itu kita coba buat dummy ya. Kita buat dummy yang mana misalkan IP attacker gitu kan, terus jenis serangan, pilotnya, tadi yang untuk buat mati itu, kita tampil tabelnya itu, kita ikutkan ke sini, membaca ini, membaca dari database dan berinteraksi dengan user, misalkan informasi website, bisa kita menggunakan dari source-nya. Jadi kalau misalkan ini diintegrasikan ke aplikasi website internal, itu harus harus mempertimbangkan untuk didokumentasikan agar ketika misalkan menggunakan website yang open source itu biar tahu untuk karena ini kan support system kan, jadi ini kan ini komplementer gitu untuk membangun knowledge terkait dengan modus serangan pakai apa sih kan. Oke, ini sudah dilakukan isi data gitu kan. Terus kita coba lakukan backup terlebih dahulu. Untuk backup bisa kita lakukan kita keluar dulu dari mesh-nya, kita bisa lakukan itu. Saya menggunakan database SQL. Oke, itu di itu rasanya tinggal dibalik aja harapannya gitu. SQL redam, tapi nggak perlu kamu database itu tinggal ini, nah, tinggal dibalik aja karena besar, kalau besarnya untuk oke seperti itu. Ya, kita coba implementasikan ya. Nah, lihat di misalkan bagus nya ya, coba kita scroll. Oke, select
ya anti set ya, karena datanya sudah di push. Ini salah satunya kalau misalkan main di database, kalau misalkan main di sistem atau server, biasanya itu hapus post FC-nya atau history dari komen-komen yang disampaikan. Jadi kita dengan mudah untuk main restorannya. Di restorannya itu tinggal ini baru gini, itu terus serang itu hapus. Oke, sudah. Oh, sorry. Tunggu. Sama SQL, rajin SQL gitu, restore. Kalau untuk ekspornya pakai SQL kan. Bisa. Kita nggak bisa bisa. Oh iya mas ada. Berarti alhamdulillah untungnya kesalahan komen tidak menghilangkan data. Karena memang untuk ekspor itu harus ke sini, harus tandanya lebih besar. Oke, kalau mau, oke sekarang kita coba. Coba bisa mencoba. Ya, itu masih ada loh. Jadi itu cara yang bisa untuk cover. Oke, saya langsung beralih ke Oke, di sini saya buat rangkuman. Saya misalkan, oke, jadi rangkuman yang bisa disampaikan terkait dengan ini. Pertama, untuk integritas data, aspek utama fokusannya terkait dengan menjaga keutuhan log atau boleh kami itu menjaga keutuhan log untuk studi kasus recovery, untuk server yang dipasang, untuk server umpan itu pemulihan saat serangan pasca serangan atau saat atau pasca ya. Teknologi MongoDB yang digunakan untuk integritas data itu SHA-2 gitu kan, untuk lempar hash integrity dari field user tadi itu, terus concat menggabungkan antar field tadi itu dan cek ini untuk menduplikasi hashnya. Terus untuk recovery honeypot yang di teknologi MongoDB yang digunakan itu untuk ekspornya menggunakan SQL DAM. Jadi untuk ekspornya menggunakan SQL DAM, untuk importnya menggunakan SQL. Jadi berikutnya terkait dengan risiko yang signifikan gitu ya. Kita ini tidak manipulasi log tanpa jejak. Terus yang kedua, untuk yang kasus integritas itu, terus yang tidak sesuai terkait recovery
untuk tetap ada agar tidak mengalami kehilangan di dari log tadi itu forensik. Karena log ini penting ya, ketika sistemnya yang makin masif itu mau nggak mau nanti ketika perusahaannya sudah go nasional atau nasional untuk melayani umum itu mau nggak mau harus mengikuti standar ISO 12001 yang mana di sini itu ada audit. Ini diambilkan dari log-log yang tadi. Jadi lognya dari misalkan layanan sudah ada website, log dari misalkan pakai agent X pakai agent X, terus log dari VPN user dari suatu user misalkan freelance atau itu part time itu yang kerja di suatu instansi bisa login ke VPN, akses ke servernya, nah itu bisa dipantau buka lognya. Nah, ini bisa kita siapkan untuk sebagai penunjang agar ketika ada serangan baik itu dari threat actor internal atau eksternal bisa dilakukan restorasi atau jaga integritas dari data itu. Oke, untuk outputnya bisa integritas log ini agar audit log tetap konsisten. Terus yang kedua terkait recovery ini bisa untuk dilakukan ketika disaster atau dilakukan recovery ketika disaster. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.